Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Artificial Intelligence dan Big Data pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas tentang analisis Big Data dalam berbagai bidang. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin bahwa Big Data itu tidak hanya mencakup di bidang informatika saja, tetapi bagaimana Big Data itu sudah merambah ke dalam berbagai bidang yang ada di seluruh atau di kehidupan kita sehari-hari. Sebuah titik awal untuk memahami analitik yaitu cara untuk mengeksplorasi atau menyelidiki, memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya. Hasil analitik biasanya tidak menyebabkan banyak kebingungan karena konteksnya biasanya membuat makna yang jelas. Kalau kita menganalisis sesuatu, tidak mungkin hasil daripada analisis itu malah membuat kebingungan kita ya, tetapi dia memang akan memberikan rekomendasi atau saduran-saduran apa sih yang terpenting dari yang penting-penting itu. Perkembangan analitik ini dimulai dari decision support system atau sistem pendukung keputusan, kemudian berkembang menjadi business intelligence, kemudian menjadi analitik. Gini. Jadi memang decision support system atau sistem pendukung keputusan itu sudah dikembangkan sejak 1970. Bahkan mungkin dari sebagian kita hanya memiliki beberapa komputer saja di tahun itu kayak gitu. Bahkan ketika saya kecil, bagaimana komputer itu masih DOS. Tetapi di luar negeri sana ternyata sistem pendukung pendukung keputusan itu sudah dikembangkan. Betapa hebatnya mereka. BI dapat dilihat sebagai istilah umum untuk semua aplikasi yang mendukung sistem pendukung keputusan ini dan bagaimana hal itu ditafsirkan dalam industri dan semakin meluas sampai di kalangan akademisi. Hingga saat ini, mengapa kita bertanya-tanya, kenapa sih orang nomor satu di dunia, pemimpin bisnis nomor satu itu tidak bisa bangkrut? Karena dia memiliki sistem pendukung keputusan yang sudah dikembangkan sejak tahun 1970. Tentunya kita sebagai eh, orang baru di sini wajib belajar tentang bagaimana mereka bisa melakukan itu dan bagaimana kiat-kiatnya kayak gitu. Kemudian BI ini berevolusi dari DSS dan orang yang dapat berargumentasi bahwa analitik berevolusi dari BI setidaknya dalam hal peristilahan. Dengan demikian analitik merupakan istilah umum untuk aplikasi analisis data. Big data analisis atau big data analitik merupakan alat dan teknik analisis yang akan sangat membantu dalam memahami big data dengan syarat algoritma yang menjadi bagian dari alat-alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah besar pada kondisi real time pada data yang berbeda-beda. Ini ada syaratnya. Semua itu kalau tidak didukung dengan algoritma yang mumpuni, itu akan susah. Makanya betapa pentingnya algoritma itu. Kemudian bidang data yang bisa dilakukan oleh bidang data yang bisa di bidang pekerjaan baru big data yang bisa dilakukan oleh analitik ini meliputi yang pertama adalah deep analytic talent atau data scientist. Seseorang yang memiliki bakat analitik yang mendalam atau ilmuwan data, orang-orang dengan latar belakang yang kuat dengan algoritma-algoritma sistem cerdas atau matematika terapan atau ekonomi atau ilmu pengetahuan lainnya melalui inferensi data dan eksplorasi. Jadi, kalau kita sudah masuk ke data scientist atau data analytic talent, di mana di sini kita dituntut untuk memiliki bakat analitik yang mendalam. Dengan artian apa? Artiannya adalah kita adalah ilmuwan data. Yang kedua adalah data savvy profesional atau para profesional data cerdas. Seseorang yang paham tentang bagaimana untuk berpikir tentang data, bagaimana menggunakan jenis pertanyaan, goalnya apa yang tepat,
sesuai dengan kebutuhan lembaga atau perusahaan lainnya yang mampu memahami dan mengklarifikasi jawaban atau hasil analisis yang mereka terima. Ini ada data savvy ya, seseorang bisa melakukan itu untuk berpikir kira-kira goalnya nih apa sih? Apa sih yang akan kita cari dari data-data ini? Kemudian ada teknologi atau data enablers. Seseorang yang mampu memberikan dukungan atau sumbangsih terhadap integrasi data dengan teknologi yang sesuai dan atau teknologi data yang paling berkembang saat ini. Misalnya adalah Starbucks, dia memperkenalkan produk kopi baru. Pagi itu dia mulai dipasarkan. Pihak Starbucks memantau melalui blog Twitter atau kelompok forum diskusi kopi lainnya untuk menilai reaksi pelanggan. Pada pertengahan pagi, Starbucks menemukan hasil dari analisis big data mereka bahwa meskipun orang menyukai rasa kopi tersebut, tetapi mereka berpikir bahwa harga kopi tersebut terlalu mahal. Maka dengan segera pihak Starbucks menurunkan harga dan menjelang akhir dari semua komentar negatif telah menghilang. Bagaimana jika mereka menggunakan analisis itu secara tradisional? Nah, ini hebatnya. Begitu dia launching, dia langsung memantau blog, Twitter, dan kelompok forum-forum kopi. Kayak gitu. Hasilnya apa? Hasilnya dia dapat hasilnya nih. Dia bilang kopinya enak, tapi sayang harganya juga terlalu enak untuk di kantong kantong kita kayak gitu kan. Nah, itu akhirnya mereka menurunkan. Nah, bagaimana big data itu bisa mempengaruhi Starbucks itu berkembang hingga saat ini. Kemudian di sebelah kanan, itu teman-teman bisa melihat bahwa tipe pekerjaan untuk big data itu ada Hadoop developer, dia skillnya adalah Java, scripting, Linux, kemudian ada Hadoop admin, dia Linux administration, network management, experience dalam memanage mesin dengan jumlah cluster yang sangat besar. Kemudian ada data scientist, dia adalah orang-orang bisa matematika, data mining, algoritma, kemudian bisnis analisis, ya dia bisa menguasai tentang alat-alat yang diperlukan untuk bisnis kayak gitu. Kemudian apa saja sih ekosistem big data analisis itu? Kita harus mengenal bahwa di dalam big data ternyata ada ekosistem. Beberapa ekosistem ini sering saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana komponen utama pendukung mereka yang pertama adalah data source, kemudian ada storage, kemudian ada pemrosesan data, kemudian ada manajemen data, kemudian ada analitik dan pembelajaran mesin, kemudian ada visualisasi dan interpretasi, kemudian ada keamanan dan privasi data. Ini adalah ekosistem yang mendukung tentang pertumbuhan big data itu, sehingga dengan adanya ekosistem ini kita bisa mengenal atau kita bisa melakukan riset-riset data tentang produk ataupun tentang apapun yang akan kita geluti dalam bisnis nantinya. Kemudian ini adalah ekosistem tool big data analysis. Di situ ada Cloudera, kemudian ada Hortonworks, ada MapR teknologi, dan yang lain sebagainya. Secara umum apa yang kita kenal sebagai Hadoop ekosistem, itu dia juga mencakup tentang OSI, workflow, Hkatalog untuk table dan skema manajemen, kemudian ada BigHive, kayak gitu. Ada MapReduce, ada Yarn, ada HDFS. Banyak sekali tools-tools di luaran sana yang mendukung tentang penerapan AI dan big data ini. Kemudian informasi dan strategi yang bisa dilakukan dari masing-masing perusahaan terkait data analitik. Yang pertama adalah Advanced Technology Tools Big Data. Kemudian yang kedua adalah key role, kunci sukses proyek analitik. Kemudian yang ketiga adalah life cycle analitik data itu. Ketiga komponen ini dia akan melakukan informasi dan strategi di mana bisa dilakukan
di perusahaan masing-masing orang untuk melakukan analisis daripada big data. Adopsi analisis big data telah mengubah paradigma pengambilan keputusan dari yang semula berbasis intuisi dan pengalaman menjadi berbasis data dan fakta. Hal ini menjadikan big data sebagai aset strategis yang dapat digunakan untuk meramalkan tren, mendeteksi pola tersembunyi, dan mengoptimalkan proses. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana big data diterapkan di berbagai bidang menjadi sesuatu yang penting untuk menggali manfaatnya secara maksimal dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul kapanpun yang dapat membahayakan proyek bisnis kita. Kemudian potensi big data itu apa? Karena jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya, data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Sayangnya sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Untuk itu pentingnya big data ini diterapkan pada sektor-sektor industri maupun bidang bisnis kita. Tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya adalah menganalisa data untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan cerdas tentang apa aja yang diperlukan di perusahaan kita. Kemudian ada teknologi advance big data. Beberapa database telah didesain untuk efisiensi penyimpanan dan query big data meliputi MongoDB, Cassandra, CouchDB, Greenplum Database, HBase Vertica. Kemudian implementasinya teknologi stream dapat menggunakan InfoShare Stream, Jubatus, dan Storm. Kemudian ada business intelligence, aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan di masa yang akan datang. Bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan dan mungkin juga bisa menutup perusahaan itu dengan lebih cepat karena trennya sudah habis, misalnya seperti itu. Kemudian kunci sukses proyek analitik yang pertama adalah bisnis user. Seseorang memahami wilayah domain yang dapat memanfaatkan manfaat besar dari proyek analitik dengan cara konsultasi dan menyarankan tim proyek pada skop proyek, hasil, dan operasional output terkait dengan cara mengukur suatu variabel. Biasanya yang memenuhi peran ini adalah analisis bisnis, manajer lini, atau ahli dalam hal pokok yang mendalam. Kemudian ada project sponsor bertanggung jawab terkait asal proyek. Dia tugasnya memberi dorongan persyaratan proyek itu dan mendefinisikan masalah core bisnis. Umumnya dia menyediakan dana dan konsep pengukuran tingkat nilai output akhir dari tim kerja dan menetapkan prioritas proyek dan menjelaskan output yang diinginkan. Kemudian ada project manager, memastikan bahwa semua pencapaian utama proyek dan tujuan terpenuhi dalam waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kemudian ada business intelligence analysis, dia menyediakan keahlian dalam domain bisnis berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai data, indikator kerja utama, metrik kunci, dan intelijen bisnis dari perspektif pelaporan. Analisis bisnis intelligence umumnya membuat dashboard dan laporan dan memiliki pengetahuan tentang sumber data dan mekanisme pemrosesan datanya. Kemudian ada database administrator, dia melakukan setup dan konfigurasi database untuk mendukung kebutuhan analitik. Tanggung jawab ini mungkin termasuk menyediakan akses ke database case atau tabel dan memastikan tingkat keamanan yang sesuai di tempat yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keenam adalah data engineer, memiliki keterampilan teknis yang mendalam untuk membantu penyetelan query SQL untuk pengelolaan data dan ekstraksi data.
serta mendukung untuk konsumsi data ke dalam sandbox analitik. Data engineer melakukan ekstraksi data aktual dan melakukan manipulasi data yang cukup besar untuk memfasilitasi proyek analitik yang sedang diembannya. Kemudian insinyur data atau data engineer bekerja sama dengan ilmuwan data scientist untuk membantu membentuk data dan sesuai dengan cara yang tepat untuk analisis. Kemudian yang terakhir adalah data science atau ilmuwan data. Dia menyediakan keahlian untuk teknik analisis, pemodelan data, menerapkan teknik analisis yang valid untuk masalah yang diberikan, serta memastikan melalui keseluruhan analitik tujuannya dapat terpenuhi. Dia merancang, mengeksekusi metode analisis, dan melakukan pendekatan lainnya dengan data yang tersedia untuk proyek tersebut. Makanya, kunci sukses dari keberhasilan proyek analitik adalah kolaborasi keseluruhan daripada pihak yang sedang ditugaskan dalam proyek analitik ini. Kemudian apa sih life cycle analytic data? Yang pertama adalah fase discovery. Pada tahap ini ilmuwan data harus belajar mencari, menyelidiki, dan memahami fakta masalah serta mengembangkan konteks dan pemahaman serta belajar tentang sumber data yang dibutuhkan dan yang telah tersedia untuk kesuksesan proyek analitik. Selain itu, tim merumuskan hipotesis awal yang nantinya dapat diuji dengan data. Tim belajar domain bisnis, termasuk kriteria dari data history yang relevan, seperti apakah organisasi atau unit bisnis telah mencoba proyek serupa di masa lalu. Kemudian tim menilai sumber daya yang tersedia. Kemudian dia akan melakukan kegiatan penting dalam fase ini, yaitu membingkai masalah bisnis sebagai tantangan analitik yang dapat dibahas dalam fase berikutnya dan merumuskan hipotesis awal untuk menguji dan mulai mempelajari data. Yang kedua adalah fase data preparation, di mana kita sudah mengkoleksi datanya, kemudian kita siapkan data itu untuk bisa dimasukkan ke dalam sandbox analitik. Kita memerlukan data scientist dan beberapa ilmuwan data ataupun apa ya yang sebelumnya itu, ataupun data engineer dan database administrator untuk bisa melanjut ke fase data preparation ini. Kemudian setelah data sudah disiapkan, kita masuk ke fase model planning. Dalam tahapan ini tim menentukan metode, teknik, dan alur kerja. Mereka berniat untuk mengikuti tahap pembentukan model berikutnya. Tim mengeksplorasi data untuk belajar tentang hubungan antar variabel, kemudian memilih variabel kunci dan model yang cocok untuk digunakan. Kemudian ada fase building, yaitu mengembangkan dataset untuk pengujian, baik itu testing ataupun training dengan tujuan produksi. Kemudian ada fase komunikatif result, yaitu tujuannya adalah tim bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menentukan apakah proyek tersebut sukses atau mengalami kegagalan berdasarkan kriteria yang dikembangkan pada fase 1 tersebut. Tim harus mengidentifikasi temuan kunci, mengukur nilai bisnis, dan mengembangkan narasi untuk meringkas dan menyampaikan temuan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah fase operationalize. Tim memberikan laporan akhir, pengarahan kode, dan dokumen teknis. Selain itu, tim dapat menjalankan pilot project untuk menerapkan model dalam lingkungan produksi. Pilot project adalah sebuah studi percontohan, proyek percontohan, atau studi pendahuluan skala kecil yang dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan, waktu, biaya, efek samping, dan efek ukuran dalam upaya untuk memprediksi ukuran sampel yang tepat dan mempersiapkan desain penelitian sebelum kepada proyek penelitian dilakukan dalam skala penuh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi kuis forum,
kemudian jika ada tugas dikerjakan. Karena pengisian tersebut merupakan bagian dari presensi kehadiran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.